Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Asallaha ayyaj'ala tul ayyamina fi kulli khairin wa afiyah. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Semoga Allah menjadikan sepanjang hari kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk siswa kelas 7. Dan sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi yang berkaitan dengan keutamaan atau hikmah mempelajari bahasa Arab. Di dalam kitab Faid Al-Qadir Syarah Jami' As-Saghir Susunan Al-Manawi disebutkan bahwa dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahibbul Araba li salasin, bi anni Arabi, wal Qur'ani Arabi, wa kalamu ahlil jannah Arabi." Yang artinya adalah, cintailah atau pelajarilah bahasa Arab karena 3 hal. Karena aku atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab dan percakapan ahli surga adalah bahasa Arab. Nah, anak-anak sekalian, itulah diantara 3 keutamaan mempelajari bahasa Arab. Maka bersyukurlah kita dapat mempelajari bahasa Arab di sekolah kita ini. Pada modul kita kali ini, kita akan mempelajari aspek qiraah atau aspek membaca yang materinya tentang rihlatul ilmiyah, yang artinya adalah studi wisata. Di modul ini kita akan bersama-sama mempelajari materi dan kosakata yang terkait dengan kegiatan studi wisata. Kita juga akan belajar bersama bagaimana cara membaca dengan intonasi yang baik dan benar. Kemudian bagaimana cara menerjemahkan teks per kata dan cara menerjemahkan teks per kalimat. Nah, anak-anakku sekalian, modul kita kali ini terkait dengan e-book pelajaran bahasa Arab, yaitu pada KD 3.2 yang isinya adalah mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan dan makna kontekstual untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks yang berkaitan dengan rihlatul ilmiyah sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun indikator pembelajaran atau target pembelajaran dari materi kita kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi makna kata dan kontekstual yang ada di dalam wacana, dan yang kedua, menjawab pertanyaan tentang isi atau bahan qiraah dengan tepat dan benar. Setelah mempelajari KD ini, diharapkan anak-anakku sekalian nantinya dapat mengidentifikasi makna kata dan kontekstual yang ada di dalam wacana, dan juga dapat menjawab pertanyaan tentang isi atau bahan qiraah dengan tepat dan benar. Dan juga selama mempelajari materi ini, diharapkan dengan dilandasi rasa ingin tahu, gemar membaca, menghargai orang lain, percaya diri, kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Berikut ini adalah petunjuk proses pembelajaran selama kita mempelajari materi rihlatul ilmiyah dengan menggunakan modul ini. Yang pertama, kalian menyiapkan buku atau e-book bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, berikutnya kalian mengamati teks qiraah tentang rihlatul ilmiyah pada e-book pelajaran bahasa Arab yang ada di halaman 16-17. Jadi, siapkan e-booknya tepat di halaman 16-17. Nanti di halaman itu akan ada materi yang berjudul rihlatul ilmiyah. Berikutnya yang kedua, kalian nantinya akan menerjemahkan teks qiraah secara per kata tentang rihlatul ilmiyah pada e-book pelajaran bahasa Arab halaman 16-17 dengan bimbingan guru yang ada pada modul ini. Jadi nanti di modul ini Ustadz sudah menyiapkan arti per kata, ya, arti per kata, yang mana nantinya arti-arti itu kalian salin
di e-book kalian masing-masing. Ya, cara penulisannya juga mengikuti tulisan yang ada di tampilan dalam modul ini nanti. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian nanti akan menerjemahkan teks qiraah per kalimat secara kontekstual tentang Ar-Rihlatul Ilmiyah pada e-book pelajaran bahasa Arab halaman 16 sampai 17 dengan bimbingan guru yang ada pada modul ini. Nah, untuk terjemah kalimat ini Ustadz tidak menampilkan tulisan, tetapi Ustadz akan menyampaikan secara lisan, sehingga nanti terjemahan yang Ustadz sampaikan kalian tulis di e-book yang halamannya kosong, atau bisa juga ditulis di buku tulis atau lembar kertas yang sekiranya memudahkan kalian untuk belajar dalam rangka menyiapkan praktek membaca dan terjemah nanti. Nah, yang terakhir, kalian berlatih membaca dengan intonasi yang benar dan menerjemahkan secara kontekstual teks qiraah tentang Ar-Rihlatul Ilmiyah dengan bimbingan guru yang ada pada modul ini. Ya, nanti Ustadz juga akan menunjukkan bagaimana cara membaca teks qiraah sekaligus dengan cara menerjemahkan ke versi kalimat. Nah, kalian nanti bisa menirukan dan bisa belajar langsung dengan menggunakan modul ini. Baik anak-anak, itulah tadi proses ya, petunjuk proses pembelajaran dengan menggunakan modul ini, dan mari kita langsung menuju materi pelajaran. Namun sebelum itu, mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, selamat belajar dan berlatih bersama. Ad-Darsus Sadis Al-Qiraah Ar-Rihlatul Ilmiyah. Pelajaran ke-6 aspek membaca yang berjudul Studi Wisata. Baik anak-anak, setelah ini Ustadz akan tampilkan teks bacaan tentang Ar-Rihlatul Ilmiyah sekaligus dengan arti per kata atau arti untuk tiap-tiap kata dari teks ini. Nah, untuk arti per kata itu silakan kalian salin di e-book kalian masing-masing. Selanjutnya Ustadz akan menunjukkan bagaimana cara membaca teks tersebut dengan intonasi yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara menerjemahkan teks tersebut ke versi kalimat. Nah, untuk terjemah kalimatnya silakan kalian tulis di e-book kalian pada halaman yang kosong, atau bisa juga kalian tulis di buku tulis atau di lembar kertas. Baik anak-anak, kita langsung saja menuju ke teks bacaan. Anak-anak, ini adalah tampilan paragraf yang pertama. Bisa kalian lihat di situ ada foto siswa yang sedang berfoto di depan pintu masuk Jatim Park 1 Malang. Nah, materi kita kali ini menceritakan tentang aktivitas kegiatan studi wisata dari alumni siswa SMP Al-Falah di Atasari, insya Allah sekitar tahun 2017, yang lokasinya di Jatim Park 1 Malang. Nah, kita langsung menuju ke teks. Ustadz akan membacakan dan sekaligus menerjemahkan teks ini. Silakan disimak dengan baik bagaimana cara membaca dengan intonasi yang baik dan benar, dan bagaimana cara menerjemahkan teks ini ke versi kalimat. Saat menerjemahkan ke versi kalimat, terkadang ada yang kalimatnya itu sesuai dengan susunan tulisan Arabnya dan juga sesuai dengan arti kata. Namun ada pula kalimat-kalimat yang susunannya saat diterjemahkan tidak sesuai dengan susunan tulisan Arabnya, dan ada pula yang nantinya terjemahannya tidak sesuai dengan arti dari tiap-tiap kata, karena menerjemahkan ke versi kalimat menyesuaikan dengan kaidah susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kita langsung saja menuju teks berikut ini. Fisanatil madiyah safaratul labus soffis sabi' ila madinati Malang lirihlatil ilmiyah, yang artinya pada tahun yang lalu siswa kelas 7 pergi
ke Kota Malang untuk studi wisata. Fi yaumis safar, di hari perjalanan, ja'atul labu ilal madrasah sabahan bakiran, siswa-siswa datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Hum sallud duha fil musalla, summa jitama'u fi qa'atil ijtima' li huduri barnamiji ikhtifalil intiqal. Mereka salat duha di musalla, kemudian berkumpul di aula untuk menghadiri acara apel pemberangkatan. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, intalaqatul labu ma'adubbatis sufuf wa asatidatir rafiqah ila makani rihlatil ilmiyah birukubi hafilatis siyaha. Siswa-siswa bersama wali kelas dan guru pendamping berangkat menuju ke lokasi studi wisata dengan mengendarai bis pariwisata. Nah, itulah tadi cara membaca dan juga cara menerjemahkan teks paragraf yang pertama. Berikutnya kita menuju paragraf yang kedua. Anak-anak, ini adalah tampilan paragraf yang kedua. Baik, kita langsung saja menuju teks bacaannya. Fi asna'it tariq, di tengah perjalanan, nadharatul labul manadhirul jamilah, murid-murid menyaksikan pemandangan yang indah. Mislul asjar wal mazari' wal anhar wal jibal wa manadhiril ukhra, seperti pepohonan, sawah-sawah, sungai-sungai, gunung-gunung, dan pemandangan yang indah. Baik anak-anak, di sini kalian melihat ada kata-kata wa yang artinya dan berulang kali, yang tidak usah sebutkan tadi. Itu karena kalau ditulis maka wa ini akan menjadi tanda baca koma. Jadi kalau ada wa yang artinya dan berkali-kali tertulis berulang kali, maka itu diartikan tanda baca koma. Nah, baru kemudian wa yang terakhir diartikan dengan kata dan, wa manadhiril ukhra, dan pemandangan yang lainnya. Mari kita lanjut. Wa ba'da salasi sa'atin minas safar, setelah 3 jam perjalanan, wasalatul labu ila Jawa Timur Park 1 Malang, murid-murid tiba di Jawa Timur Park 1 Malang. Nah, lihat kata-kata ila yang artinya ke. Wasala yang artinya tiba selalu diikuti kata ila yang artinya ke. Namun cara penerjemahan ila bukan diartikan ke, melainkan diartikan di. Sebab apa? Tiba atau sampai dalam bahasa Indonesia diikuti kata di. Tiba di sekolah, tiba di Kota Malang, ya. Walaupun asli artinya adalah ke, namun saat diartikan kalimat, maka ila diartikan dengan kata di. Berikutnya, Jawa Timur Park 1 Malang. Cara menerjemahkan nama lokasi atau nama tempat menyesuaikan dengan nama aslinya. Jadi bukan diarabkan. Ya. Jadi cara penyebutannya seperti menyebutkan nama aslinya, Jawa Timur Park 1 Malang. Mari kita lanjut. Summa dakhulu fihi wa atammu wajibatihim allati jahazatha asatidatuhum. Kemudian mereka masuk ke dalamnya dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah disediakan oleh guru-guru mereka. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, sholatul labu wal asatidatu dhuhra ma'al asr bi qasrin majmu'in fil musalla. Murid-murid dan guru-guru sholat duhur dan asar dengan jamak qasar di musalla. Summa tanawalul ghada, kemudian mereka makan siang. Wa ba'da dzalika la'ibatul labu hatta sa'ati salisah masa'an
Kemudian murid-murid bermain. Dan setelah itu murid-murid bermain sampai jam 3 sore. Jadi yang bermain adalah muridnya ya, bukan gurunya. Gurunya menjaga barang-barangnya murid. Ya, baik. Mari kita lanjut ke paragraf yang terakhir. Nah, ini adalah tampilan paragraf yang terakhir. Kita langsung saja menuju teksnya. Ba'da lu'bah, setelah bermain, raja'atul labu wal asatidzah ila Sidoarjo. Murid-murid dan guru-guru pulang ke Sidoarjo. Wa inda asna'it tariqi ruju', dan di tengah perjalanan pulang, hum salul maghrib ma'al isya bi qasrin majmu'in bil jamaah fil masjid Cingho Pasuruan. Mereka sholat maghrib dan isya dengan jamak qasar secara berjamaah di Masjid Cingho Pasuruan. Summa istamarus safar, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Wa wasala ila madrasah fi sa'ati tsaminah lailan bisalam, dan tiba di sekolah dengan selamat pada jam 8 malam. Faraja'atul labu ila buyutihim ma'a abawaihim, maka murid-murid pulang ke rumah masing-masing bersama orang tua mereka. Nah, anak-anak, itulah tadi cara membaca dan juga cara menerjemahkan ke versi kalimat dengan baik dan benar. Berikut ini adalah kosakata yang kita gunakan pada materi kita tadi yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan studi wisata, yaitu ar-rihlatul ilmiyah yang artinya studi wisata, as-sanatu yang artinya tahun, safaro yang artinya pergi, as-saffu yang artinya kelas. Nah, as-saffu ini khusus digunakan untuk jenjang kelas seperti kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Adapun al-faslu itu untuk ruangannya. Ya, ruang kelas berapa misalnya gitu ya. Ada lagi nanti al-qismu juga artinya kelas, tetapi untuk pembagiannya seperti 71, 72, 73. Itu perbedaan dari penggunaan kata yang artinya kelas. Nah, di sini ada kata as-safu yang artinya juga kelas, namun untuk jenjangnya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Baik, kita lanjut. Ja'a yang artinya datang. Ijtama'a berkumpul. Ihtifalul intikol yang artinya apel pemberangkatan. Dubbatu sufuf yang artinya wali kelas. Asatidatur rafiqah yang artinya guru pendamping. Al-hafilatus siyahah yang artinya bis pariwisata. Kosakata selanjutnya adalah nadhara yang artinya melihat. Manadir yang artinya pemandangan. Asjar dari kata syajarah yang artinya pohon. Mazar yang sawah-sawah, bentuk tunggalnya adalah mazra'ah. Anharun sungai-sungai yang bentuk tunggalnya adalah nahrun. Jibalun gunung-gunung, bentuk tunggalnya adalah jabalun. Berikutnya wasola yang artinya tiba atau sampai. Wajibatun artinya tugas-tugas. Atamma asli artinya adalah menyempurnakan, yang tadi kita artikan menyelesaikan. Dan laiba yang artinya bermain. Baik anak-anak, pada modul ini Ustadz sudah memberikan arti kata dan juga arti kalimat dari teks bacaan kita kali ini, yang mana tujuannya adalah agar kalian dapat memahami isi dan maksud dari teks qiraah, juga nantinya dapat menjawab pertanyaan tentang teks qiraah yang telah kita bahas kali ini. Dan selanjutnya Ustadz juga telah menunjukkan bagaimana cara membaca dan juga cara menerjemahkan, yang mana tujuannya nanti adalah kalian dapat membaca dan menerjemahkan teks dengan intonasi yang baik dan benar, dan juga bisa kalian gunakan untuk latihan
dalam rangka persiapan untuk pengambilan nilai praktek membaca dan terjemah. Ini adalah persiapan-persiapan yang kalian lakukan sebelum Ustadz adakan pengambilan nilai praktek membaca dan terjemah, yaitu kalian latihan membaca ya dengan mengikuti panduan dari Ustadz di modul ini, bagaimana cara membaca dengan intonasi yang baik dan benar. Selanjutnya kalian juga latihan cara menerjemahkan per kalimat ya, setelah itu juga bagaimana cara menerjemahkan per kata. Ya, silakan kalian bisa mengikuti panduan pada modul ini. Berikutnya nanti prakteknya akan menggunakan media video call, namun menyesuaikan ya, menyesuaikan keadaan dan kondisi. Kita juga bisa prakteknya nanti menggunakan media Zoom. Adapun waktu pelaksanaannya ya, untuk pelaksanaan praktek nanti menunggu informasi selanjutnya. Insya Allah 1 minggu sebelum melaksanakan akan Ustadz sampaikan saat pembelajaran. Ya, jadi kalian bisa mempersiapkannya dalam jangka waktu seminggu ke depan. Berikut ini adalah tugas tulis. Ya, tugas tulis untuk materi kita kali ini tentang Rihlatul Ilmiah. Ada 5 pertanyaan, yang mana kelima pertanyaan ini mencari jawabannya bisa melalui modul ini, ya, memutar lagi pada tayangan sebelumnya, atau bisa juga menggunakan e-book halaman 16-17. Baik anak-anak, Ustaz akan membantu dengan menerjemahkan kelima pertanyaan tersebut. Ya, as-soalul awal. Ya, pertanyaan nomor 1. Mata safaratul labu ila Madinati Malang? Kapan murid-murid pergi ke kota Malang? As-soalul tsani. Ya, soal nomor 2. Ma'aman safaratul labu ila makani rihlatil ilmiyah? Bersama siapa murid-murid pergi ke lokasi studi wisata? As-soalus salis, soal nomor 3. Madza fa'alatul labu ba'da sholatid duha? Apa yang dilakukan murid-murid setelah sholat duha? Raqmur rabi', nomor 4. Aina makanu rihlatil ilmiyah? Di mana lokasi studi wisata? Raqmul khamis. Madza fa'alatul labu fil Masjid Cingho Pasuruan? Apa yang dilakukan murid-murid di Masjid Cingho Pasuruan? Baik, itulah tadi terjemah dari kelima pertanyaan tersebut. Selanjutnya anak-anak, kalian nanti saat mengerjakan cukup menulis jawabannya saja, tidak perlu menulis soal-soalnya. Kemudian setelah dijawab, ya Ustadz harap dilengkapi dengan nama, ya, nama lengkap sekaligus dengan kelasnya. Ya, untuk menjawabnya juga kalian bisa menulisnya di lembar kertas, bisa juga di buku tulis. Kemudian setelah itu difoto dan fotonya dijapri atau dikirim ke WA Ustadz. Nah, baik. Ya, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah belajar bersama bagaimana cara membaca dengan intonasi yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara menerjemahkan teks bahasa Arab dari versi kata ke versi kalimat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anakku sekalian kelas 7, dan juga nantinya dapat menjadi bahan persiapan sebelum Ustadz mengadakan praktek membaca dan terjemah. Kalian dapat latihan dan belajar dengan menggunakan modul ini sebelum nanti kalian melaksanakan praktek membaca dan terjemah. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustaz cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.